Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPA dengan judul reproduksi pada tumbuhan. Kompetensi dasar yang dipelajari mengetahui perkembangan tumbuhan secara generatif. Simak baik-baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Anak-anak, sebelum belajar bacalah basmalah dan doa belajar. Yang kedua, siapkan buku pena halaman 4 dan 5. Yang ketiga, perhatikan penjelasan bu guru melalui PPT berikut. Sebuah motivasi pada hadis ya, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Dari pesan tersebut dapat kita ketahui sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum seseorang menuntut ilmu. Adapun adabnya adalah 1. Niat ikhlas belajar karena Allah. 2. Berdoa dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan 3. Menjauhi maksiat. Termasuk penggunaan gadget ya. Harapannya, walaupun daring, penggunaan gadgetnya hanya digunakan untuk aktivitas kebaikan. Baik, kita masuk ke materi. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ciri-cirinya adalah 1. Melibatkan bunga. Yang kedua, alat kelamin jantan disebut benang sari. Dan yang ketiga, alat kelamin betina disebut putik. Bagian-bagian bunga sepatu. Perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, bunga sepatu termasuk bunga sempurna. Mari kita lihat bagian-bagiannya ya. 1. Ada mahkota yang berwarna orange di gambar ini. Yang kedua, ada daun pelindung atau juga disebut dengan kelopak. Yang ketiga, ada putik ya. Putik ini di dalamnya terdapat bakal biji, tangkai buah, ada tangkai putik dan juga ada kepala putik. Selanjutnya ada benang sari yang di atasnya ada kepala sari yang mengandung serbuk sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Nah, Bu Catur bawa 2 contoh bunga ya, yang satu adalah bunga sepatu dan satunya lagi adalah bunga, ada yang tahu? Ya, bunga bougainville ya. Bunga sepatu ya, bunga sepatu ini adalah contoh bunga sempurna di mana bagian-bagiannya lengkap ya. Yang pertama ada mahkota bunga ya, ini mahkota bunganya. Kemudian yang ini, nah yang di tengah-tengah ini adalah tangkai sari. Di atas yang berwarna merah ini disebut putik dan serbuk-serbuk yang berwarna kuning ini disebut serbuk sari. Di bawah mahkota ada bagian bunga berwarna hijau disebut kelopak bunga. Ya, dan di bawahnya lagi ada tangkai bunga. Ini pada bunga sepatu. Jika dilihat dari perkembangbiakannya, bunga sepatu ini ya dibantu oleh angin. Kenapa? Karena serbuk sarinya berada di bawah putik, jadi tidak memungkinkan tumbuhan bunga ini berkembang biak dengan cara sendiri ya, harus bisa menggunakan cara silang, tetangga ataupun basta, dan dibantu oleh angin. Yang kedua adalah bunga bougainville. Nah, coba kita cermati bersama. Cantik ya warnanya, warna ungu. Dan Masya Allah, ternyata warna ungu ini bukan mahkota ya, tapi ini adalah modifikasi ya, atau variasi khusus dari bunga bougainville yang merupakan daun ya. Daunnya berubah warna menjadi warna ungu ya. Kemudian bunganya tuh justru yang kecil-kecil ini. Ini bunganya. Jika kita buka ya, kita akan melihat. Nah, sangat kecil memang anak-anak. Nah, ini di dalamnya ini ya.
Di dalamnya ini sangat halus, ada tangkai sari dan ada serbuk sarinya. Kalau ditanya lagi, Bu, putiknya di mana? Oh, tertanam di dalam ya, sangat dalam di sini. Nanti ada putiknya. Ya, sangat kecil ya, mungkin harus dilihat lebih cermat lagi. Ya, di dalam ya, sangat kecil memang. Oke, itu adalah contoh-contoh bunga. Nah, tugas kalian adalah mengamati ya di sekeliling kalian bunga-bunga yang ada di sekitar rumah saja, tidak perlu jauh-jauh begitu ya. Kemudian amatilah bagian mana mahkotanya, bagian mana kelopaknya, putik dan benang sarinya. Oke, selamat belajar. Semoga Allah mudahkan aktivitas kita. Ya. Tetap semangat meskipun kita masih pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita belajar tentang penyerbukan. Apa itu peristiwa penyerbukan? Adalah sebuah peristiwa alami jatuhnya serbuk sari lalu menempel pada kepala putik sehingga terjadi proses pembuahan sempurna pada bunga. Perhatikan gambarnya ya. Serbuk sari yang berwarna merah ini akan menempel di kepala. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan kalian juga bisa melihat di halaman 4 Bu Pena ya. Jadi tadi serbuk sari yang sudah masuk di atas kepala putik maka akan terjadi penyerbukan atau fertilisasi. Nah, hasilnya akan terbentuk calon tumbuhan baru yang disebut dengan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan yang di dalamnya terdapat daging buahnya. Nah, daging buah berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon tumbuhan baru atau zigot. Dan selanjutnya akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Perhatikan percakapan berikut ini. Apakah tumbuhan dapat melakukan penyerbukan sendiri? Oh, jawabannya tentu tidak. Tumbuhan butuh bantuan untuk melakukan penyerbukan. Nah, ada beberapa perantara penyerbukan. Yang pertama adalah angin. Di dalam gambar ini, tumbuhan dibantu oleh angin untuk penyebaran serbuk sarinya. Yang kedua, burung. Yang ketiga, kelelawar. Yang keempat, serangga. Di sini bisa lebah, bisa kupu-kupu. Yang kelima, ayo, apa ini? Tangan manusia. Biasanya tumbuhan yang dibantu seperti tumbuhan vanili ya, tumbuhan bougainville yang memang putiknya berada sangat jauh di bawah dan belum bisa terjangkau oleh tangkai sari atau serbuk sarinya. Dan yang terakhir adalah tumbuhan yang dibantu oleh air. Tanaman-tanaman yang hidup di air, contohnya bunga teratai. Nah, saatnya berlatih teman-teman. Ayo berlatih di Bu Pena halaman 5 dan 6. Ada 5 pertanyaan yang wajib anak-anak jawab ya. Dari 5 pertanyaan itu bisa kalian kerjakan dalam satu buku, difoto, dan dikirim. Dan tugas yang selanjutnya adalah mencari bunga di sekitar kalian serta dipelajari bagian-bagian bunganya. Selamat belajar, semoga dimudahkan dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.